Apakah Anda sudah pernah melihat sekelompok manusia purba yang telah ada selama 50 tahun dengan dua tangan yang tidak sampai 10? Apa yang telah membantu mereka bertahan hidup di Afrika selama 50 tahun? Mereka telah bertahan hidup selama itu. Tetapi mengapa orang-orang mengatakan bahwa tidak lama lagi mereka akan punah? Dalam video ini, kita akan bersama-sama menjelajahi kelompok manusia purba Hadza, sekelompok orang yang masih mempertahankan cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan seperti ribuan tahun yang lalu. Mereka hidup di Afrika Timur, tepat di tengah Tanzania, di padang savana dekat Danau Eyasi, mengambil nama dari pekerjaan mereka, hidup di alam liar. Mereka tetap mempertahankan cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan hampir sama seperti nenek moyang mereka. Sekitar 150 tahun yang lalu, mereka mulai berinteraksi dengan dunia modern untuk bertahan hidup di tempat ini. Pelajaran pertama yang diajarkan kepada orang Hadza adalah untuk hidup tanpa air. Ketika mereka masih kecil, orang tua mereka mengajarkan mereka dua sisi dari kehidupan mereka. Jika kering, air mata akan membuat mereka merasa sangat sakit, membuat mereka dari dalam berusaha untuk tetap diam agar tidak merasakan sakit. Tetapi seperti itu, mereka belum cukup. Dalam kelompok Hadza, berburu tidak hanya cara untuk mendapatkan makanan, tetapi juga merupakan semangat manusia. Anak-anak kecil dari sangat muda harus belajar keterampilan berburu, teknik dan cara membunuh hewan. Semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang sangat penting. Mereka masih bisa mengenali bunga yang paling unik untuk mengetahui siapa yang merupakan orang yang berburu. Sementara tubuh mereka dihiasi dengan berbagai tanda yang diambil dari hewan buruan. Anak-anak juga dihias dengan tanda-tanda yang diambil dari hewan buruan. Ketika pagi datang, orang-orang di kelompok itu mengikuti jejak dari kelompok yang mulai berburu di pagi hari. Dalam proses itu, mereka biasanya dibagi menjadi kelompok kecil, menggunakan naluri untuk mencari hewan buruan di area yang lebih luas. Ketika mereka pergi, mereka hanya perlu berbaring di tepi air kecil di sepanjang jalan, dan menunggu dengan sabar. Dengan jelas, mereka sangat kuat. Tidak ada rasa sakit yang bisa menghentikan mereka. Tidak lama setelah itu, anjing-anjing mulai menemukan anak-anak. Seorang anak laki-laki kecil menggunakan tongkat panjang untuk menarik hewan keluar dari lubang. Tetapi gagal karena hewan itu terlalu kecil untuk bisa keluar. Akhirnya, mereka tidak bisa membuang waktu terlalu banyak di sini. Orang-orang yang berburu adalah kelompok yang sangat terampil dalam berburu. Mereka tidak mengumpulkan makanan dan tidak mengembangkan pertanian. Sepenuhnya bergantung pada berburu dan mengumpulkan makanan untuk bertahan hidup. Berbicara dengan cara yang berbeda adalah saat mereka makan. Setelah 1 jam mencari di hutan tetapi tidak menemukan anak-anak, orang-orang mulai berpindah perhatian ke hewan-hewan kecil di atas pohon. Dengan orang-orang yang berburu dengan keterampilan berburu, kemampuan berburu mereka sepenuhnya tidak perlu khawatir. Bersama dengan anak-anak yang baru lahir di hari itu, orang-orang mulai mencari mereka dan cepat-cepat pergi untuk mencari kembali anak-anak yang hilang. Karena untuk menghasilkan satu anak yang baru, dibutuhkan banyak usaha. Jadi mereka tidak akan mudah membiarkan anak-anak itu hilang. Setelah lebih dari 4 jam mencari secara terus-menerus, akhirnya mereka juga mulai menemukan orang-orang. Tetapi para pemburu belum menemukan tempat untuk berburu. Tetapi anjing-anjing berburu mulai menemukan jejak anak-anak baru. Di bawah satu batu besar, mereka menemukan jejak dari jenis hewan yang sangat besar, dan satu kelompok berburu mulai menemukan jejak baru. Anak-anak kecil bisa masuk ke celah batu, selalu meluncur ke dalam, berkolaborasi dengan anjing untuk mendorong hewan keluar. Banyak kolaborasi di luar. Tidak ada hewan yang berhasil ditangkap, dan mereka berhasil menangkap 4-5 hewan, dan beberapa hewan berburu hari ini terlihat sangat indah. Setelah lebih dari 7 jam bergerak dengan lebih dari 36 langkah, mereka akhirnya sampai pada saat untuk menikmati hasil buruan. Dalam proses panjang dari hewan yang memiliki asam, mereka akan menemukan makanan yang sedang diproses, tetapi bagi orang Hadza itu adalah bagian yang paling penting. Namun, dalam banyak situasi, mereka masih membawa anak-anak kembali ke kelompok, dan kemudian membagi makanan kepada semua orang untuk dimakan. Dan semangat berbagi ini adalah logika yang mendasari orang Hadza untuk bertahan hidup selama berabad-abad. Meskipun dalam kelompok tersebut telah muncul banyak hal baru, tetapi mereka tetap menggunakan metode tradisional, hanya dengan cara yang lebih cepat dari yang kita lakukan. Saat ini, orang Hadza hanya tersisa sekitar 1 orang, dengan setiap kelompok terdiri dari sekitar 30 anggota, dengan usia rata-rata sekitar 32 tahun. Tentu saja, hal ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh cara hidup mereka. Karena wanita Hadza biasanya melahirkan sekitar 4 anak, tetapi karena lingkungan yang sangat keras dan kondisi kesehatan yang buruk, akhirnya hanya ada One atau Tao yang selamat. Mereka juga tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang jumlah anak. Biasanya hanya bisa dihitung dalam 1 tangan. Karena itu, mereka juga tidak tahu pasti berapa usia mereka. Tidak ada ulang tahun,
tidak ada perayaan, juga tidak ada rencana untuk masa depan. Bahkan tidak ada yang merayakan kematian. Setiap hari di awal mereka hanya berpikir tentang bagaimana cara berburu lebih banyak anak dan bagaimana melindungi kelompok agar terus bertahan hidup di daerah liar ini. Jika perlu berinteraksi dengan orang-orang modern, mereka akan menggunakan sarang lebah seperti sejenis uang. Tetapi hal-hal ini tidak akan mudah dilakukan. Sarang lebah biasanya terletak di pohon-pohon yang sangat tinggi. Jadi mereka harus menggunakan batang kayu untuk membuat tangga untuk naik ke atas pohon, lalu menggunakan asap untuk menakut-nakuti lebah. Namun, orang-orang yang berburu tidak memiliki alat pelindung apapun dan seringkali mengalami sengatan lebah. Sampai saatnya untuk mendapatkan sarang lebah baru. Mereka dapat mengambil sekitar 1 sarang lebah. Setelah hidup di tanah yang luas di Afrika selama 50 tahun, mereka telah membentuk satu kelompok yang unik. Setiap hari sekelompok orang keluar untuk berburu, sementara sekelompok orang di belakang memperbaiki alat dan mengolah bahan beracun untuk makanan baru. Ini juga merupakan kemampuan khusus dari mereka. Bahan untuk membuat racun ini berasal dari batang bunga mawar padang pasir. Sebelum memotong, mereka akan memotong batangnya menjadi potongan kecil, memasukkannya ke dalam wadah. Setelah itu, mereka akan menambahkan sedikit air dan sedikit untuk tanaman. Racun ini akan disimpan di dalam wadah yang baru, sehingga satu wadah racun sudah selesai. Batang dan daun dari tanaman mawar padang pasir mengandung glikosida yang dapat mempengaruhi jantung dan alkaloid yang memiliki sifat beracun. Hanya perlu satu wadah baru untuk dengan cepat mengeluarkan seekor hewan pertama yang bisa ditangkap. Jika tangan tidak sengaja menyentuh bagian daun ini, maka harus cepat-cepat dibersihkan. Jika tidak, orang-orang akan terkena racun. Ketika mereka pergi keluar untuk berburu, wanita di kelompok itu juga tidak akan merasa canggung. Area sekitar Danau Eyasi adalah daerah savana yang sangat panas, di mana hujan membuat tanaman tumbuh dengan baik. Pekerjaan mereka adalah pergi keluar untuk mencari buah dan sayuran. Hanya perlu satu tanaman yang tumbuh besar untuk bisa mengangkat satu umbi kentang liar yang sangat besar. Perlu diingat bahwa ini bukan jenis kentang yang biasa kita kenal, tetapi hanya nama umum untuk beberapa jenis tanaman asli Afrika yang memiliki bentuk atau fungsi mirip kentang. Sementara itu, para pemuda juga tidak akan duduk diam. Mereka segera mulai berburu di sekitar area dekat kelompok. Namun, keberuntungan pemuda ini tampaknya tidak terlalu baik. Setelah beberapa kali mencoba, mereka tidak berhasil menangkap burung. Namun, bagi orang-orang Hadza, kegagalan kecil seperti ini sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi bagi orang-orang Hadza, kegagalan kecil seperti ini sudah menjadi hal yang biasa. Namun bagi orang-orang Hadza, kegagalan kecil seperti ini sudah menjadi hal yang biasa. Akhirnya, orang yang berburu hanya berhasil menangkap seekor burung unta yang tidak terlalu besar di Afrika. Sekarang, mari kita lihat bagaimana hasil kerja keras orang-orang selama beberapa tahun terakhir ini berharga sampai di mana. Sebelum itu, mereka membuat beberapa pohon besar yang tumbuh di sekitar, mencari sepetak tanah kosong, lalu menanam beberapa pohon dari bawah ke atas. Dari yang besar hingga kecil membentuk seperti sepotong sayap burung. Di sekitar bagian yang ditanam, ada rumah-rumah liar. Di atasnya ada atap yang kering dan dahan kecil. Itu adalah sebuah rumah yang terbuat dari bahan alami yang sudah digunakan. Itu adalah kehidupan yang sederhana dari orang Hadza. Tanpa teknologi modern, tidak ada peradaban yang melindungi mereka. Hanya bergantung pada tangan dan tanaman untuk berjuang melawan alam dan bertahan hidup. Bagi mereka, ancaman terbesar bukanlah perburuan atau hewan buas, tetapi adalah modernisasi yang semakin mendekat setiap hari. Sejak peradaban modern muncul sekitar 150 tahun yang lalu, ruang hidup orang-orang ini telah berkurang hingga 90%. Hewan-hewan semakin sedikit dan berburu menjadi semakin sulit. Di antara orang Hadza saat ini, hanya tersisa sekitar 300 orang yang masih hidup dengan berburu dan mengumpulkan. Jumlah yang tersisa berkurang drastis akibat pengaruh kehidupan modern. Satu kelompok orang yang sudah ada selama 50 tahun ini sedang menuju kepunahan. Ini adalah salah satu contoh nyata dari hilangnya budaya asli di Afrika. Sangat sulit untuk membayangkan hanya dengan mengambil selembar daun dari pohon. Mungkin hanya dengan sedikit usaha bisa menghasilkan racun yang cukup untuk membunuh serangga. Ketika berburu, mencari hewan buruan, atau bahkan mengumpulkan makanan juga tidak lagi menjadi hal yang mudah. Hari ini adalah hari terakhir Michael di suku Hadza, dan semua orang di suku itu menunjukkan kepadanya keterampilan bertahan hidup yang telah mereka wariskan selama bertahun-tahun. Bagian terakhir dari hari ini akan menjadi sarapan terakhirnya di hari terakhir ini. Mungkin sarapan ini akan digunakan untuk menghias panah, simbol dari para pejuang. Namun kali ini mereka perlu menambahkan beberapa panah baru. Meskipun di suku tidak ada aturan bahwa perempuan tidak boleh berburu, namun
Kekuatan tarik dari panah yang terbuat dari bahan alami cukup kuat. Kekuatan tarik dari panah ini biasanya berada di kisaran 50 hingga 100 pound. Sangat sedikit perempuan yang bisa menariknya. Bagian tali panah terbuat dari kulit hewan besar sehingga sangat kuat. Namun, panah kecil yang dibuat hari ini akan diberikan kepada anak-anak di suku. Itu akan menjadi hadiah pertama dalam kehidupan mereka. Sementara itu, juga menjadi persiapan untuk kehidupan berburu dan mengumpulkan yang lebih keras di masa depan. Panah baru yang terbuat dari bambu adalah bahan yang sulit didapat karena mereka tidak tahu cara membuat alat yang canggih. Mereka hanya bisa menggunakan panah untuk bertukar dengan suku lain. Sementara itu, panah baru ini harus lebih banyak. Hanya perlu sedikit penyesuaian bentuk untuk dapat digunakan. Tergantung pada jenis serangga yang digunakan. Panah baru ini juga berbeda. Ini adalah jenis serangga yang memiliki sayap. Digunakan untuk berburu serangga kecil seperti burung atau tikus di hutan. Bagian sayap membantu menjaga agar serangga tidak rusak terlalu banyak. Sedangkan jenis serangga lain yang memiliki duri ini digunakan untuk berburu hewan seperti ular atau hewan kecil lainnya. Setelah ditangkap, bisa digunakan untuk menariknya keluar dari sarangnya. Serangga ini memiliki bentuk bulat yang sangat cocok untuk berhadapan dengan hewan berbulu. Bentuk bulat ini bisa digunakan untuk menarik melalui kulit hewan. Namun, semua jenis ini hanya menyebabkan kerusakan lebih sedikit. Sedangkan kerugian yang paling besar adalah ketika mereka menggunakan racun untuk berburu hewan besar. Namun sebelum itu, setiap serangga harus ditambahkan dengan racun alami. Ketika matahari mulai terbenam, semua orang pergi ke hutan dekat sana. Setiap anggota suku memiliki tugas yang berbeda. Sementara Ganja bertugas mengumpulkan makanan, Aba sedang mencari bunga mawar padang pasir. Batang dan daun dari tanaman ini adalah bagian yang paling berharga. Selain itu, bisa juga digunakan untuk membuat alat berburu. Untuk mendapatkan daun dari tanaman ini, harus mengikis sedikit bagian dari batangnya. Lalu gunakan metode khusus untuk mengubahnya menjadi racun yang bisa digunakan. Namun, pengumpulan daun ini tidaklah mudah. Tetapi mereka memiliki cara tersendiri. Namun, mereka berhasil mengumpulkan cukup untuk dimasukkan ke dalam tas dan dipadatkan. Setelah itu, racun ini dimasukkan ke dalam wadah untuk digunakan. Proses ini memakan waktu lebih dari 1 jam. Selama itu, mereka harus kembali ke tempat di mana orang-orang mulai berkumpul. Bagian dari serangga yang masih tersisa dari kemarin akan menjadi hidangan utama untuk sarapan hari ini. Karena serangga ini akan diburu dengan menggunakan racun yang telah disiapkan. Mereka perlu memeriksa apakah masih ada yang tersisa. Jika ada, maka tidak bisa dimakan. Beruntung kali ini tidak ada masalah. Seekor babi hutan yang terakhir juga berhasil ditangkap. Kembali ke hutan, Michael merasa sangat beruntung bisa memahami lebih dalam tentang suku ini. Karena mereka hidup di antara hutan dan berburu setiap hari, mereka harus beradaptasi dengan cepat. Oleh karena itu, mereka tidak tinggal di satu tempat dan akan berpindah sesuai dengan jumlah hewan yang ada. Di musim hujan, mencari hewan buruan menjadi lebih mudah. Tetapi di musim kering sangat sulit. Saat ini, bunga mawar padang pasir sudah hampir siap. Ketika racun mulai mengental, bisa digunakan untuk menempel pada batang pohon. Setelah racun ditransfer ke dalam api dengan sedikit bahan, mereka kemudian terus menggunakan racun ini beberapa kali hingga membentuk lapisan yang cukup kental. Setelah itu, mereka akan kembali ke panah baru. Sebuah panah baru yang cukup kuat untuk membuat semua jenis hewan. Sebuah panah baru yang cukup kuat untuk membuat semua jenis hewan. Namun jika mereka berburu hewan besar, itu juga akan sulit. Setelah kembali ke kamp, para wanita kembali menggunakan racun untuk memasak makanan. Hal ini membuat Michael berdebar-debar. Dia sedang menyiapkan sejenis bubur, dicampur dengan air dan diaduk. Ini adalah hidangan yang sangat populer di banyak tempat di benua Afrika. Masalahnya adalah, di mana mereka mendapatkan bubur ini dan bahan-bahan lainnya. Menurut cara hidup mereka, pemerintah Tanzania dan beberapa organisasi lokal telah menyediakan bagi mereka beberapa bahan pokok seperti bubur, pakaian, dan tali nilon untuk membuat jaring. Namun, mereka juga adalah satu-satunya kamp di daerah ini yang tidak terdaftar. Sebaliknya, untuk bisa sampai ke sini untuk pengambilan gambar, Michael harus meminta izin dengan biaya yang sangat mahal. Dan seluruh anggaran itu akan digunakan untuk mendukung kamp ini demi mempertahankan budaya yang semakin terancam. Sudah saatnya makan siang. Dan ini juga adalah makan terakhir Michael di kamp. Makanan sebelumnya sulit ditolak saat itu menjadi sangat menggugah selera. Tali nilon hanya setelah 1 jam sudah berubah menjadi hidangan yang unik. Kamp ini sudah berada di lokasi ini selama 2 bulan. Namun akhirnya mereka akan pindah ke tempat lain. Berapa lama mereka tinggal di sini tergantung pada keadaan di sekitarnya apakah cukup untuk bertahan hidup atau tidak. Tetapi saya rasa mereka tidak akan bertahan lebih dari 1 musim. Mereka sangat menyadari pentingnya ekosistem. Jika berburu terlalu berlebihan di mana saja, maka lingkungan akan rusak.
tidak bisa dipulihkan. Saat itu, tanah milik mereka akan hilang lebih cepat dan budaya mereka juga akan menghilang. Beruntungnya, pada tahun 2011 mereka telah mendapatkan hak untuk menggunakan 57 hektar tanah. Ini juga merupakan kali pertama Tanzania secara resmi mengakui hak tanah dari beberapa kamp yang kurang beruntung. Meskipun jumlah ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan kepemilikan tanah dari kelompok lain sebelumnya. Tetapi setidaknya tanah itu masih ada harapan untuk tetap ada. Orang-orang yang berburu mengandalkan bentuk-bentuk hewan yang ada di sekitar. Lapisan tanah memberikan sumber panas untuk tubuh. Ada perbedaan yang mencolok antara mereka dan hewan liar, yaitu mereka berbagi makanan dengan hewan. Menjadi salah satu dari sedikit kamp yang masih mempertahankan tradisi di tengah hutan lebat di Afrika. Spirit yang ada dalam makanan itu telah membantu mereka bertahan hidup hingga hari ini. Namun, para anggota suku selalu mengenakan pakaian. Tidak ada desain yang rumit, hanya sederhana untuk melindungi diri dari cuaca. Di tempat mereka hidup, jika tidak ada orang, maka hampir seperti tidak ada orang yang datang. Dalam radius beberapa kilometer juga jarang terlihat orang. Satu-satunya tempat yang terlihat di kamp ini adalah ketika mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Sejak melihat orang-orang yang berburu, mereka juga mencari makanan. Hanya ada hal yang mereka lakukan adalah melewati tempat-tempat yang telah diburu sebelumnya. Menurut mereka, sudah terlanjur masuk ke dalam air. Maka mereka juga merasa sudah bersih. Di hutan tidak ada toko. Setiap pakaian yang mereka kenakan adalah hasil dari perempuan yang merancang. Sebagian besar waktu mereka menghabiskan waktu di tanah. Seringkali terjebak di antara pepohonan yang tumbuh. Untuk menyiapkan makanan ini, para wanita harus duduk sangat lama di dekat api. Di dalam kamp ini bisa jadi sangat banyak, tetapi tidak ada yang pernah kurang. Mereka terus menambah bahan bakar untuk menjaga api tetap menyala, sambil memasak dan menggunakannya untuk menghangatkan diri di hari-hari dingin. Orang-orang yang berburu berdiri di sisi yang dekat dengan pengamatan. Setiap kali mereka melihat ada sesuatu yang bergerak di luar, mereka akan menggunakan tongkat panjang untuk mengusir hewan. Jika makanan juga menjadi cara untuk melatih kesabaran. Di alam liar tidak ada yang mau menghabiskan waktu hanya untuk memasak satu porsi makanan. Namun, saat ini kamp tradisional ini juga telah berubah sedikit. Mereka berusaha meningkatkan kualitas hidup dan memperbaiki cara memasak makanan yang lebih enak. Berbeda dengan masyarakat modern, makanan yang dimakan oleh para pemburu hampir hanya satu hidangan, disajikan dengan air. Setiap bagian dari daging yang ada juga dinilai sangat penting dengan cara yang berbeda. Menggunakan tongkat panjang juga sulit untuk mengetahui itu adalah jenis daging apa. Hanya perlu satu potongan terlihat sangat panjang. Jelas bahwa itu adalah daging yang cukup. Di samping itu, seorang wanita yang berpengalaman mengulurkan tangan untuk mengambil beberapa potongan daging. Bahkan potongan daging yang lebih kecil di luar juga tidak akan lama. Seorang pria tua dengan jari-jari kuning melambaikan tangan untuk tidak mengambil, lalu menghilang dari pandangan. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya untuk menambahkan sedikit sayuran ke dalam makanan. Namun, tomat tidak boleh muncul dalam satu porsi makanan tradisional seperti ini, karena mereka juga tidak tahu menanam sayuran di luar alam. Jadi, tomat yang mereka miliki berasal dari mana? Jawabannya sangat sederhana, hanya muncul di tempat tertentu. Di tempat itu, mereka bisa mendapatkan makanan yang lebih beragam. Mereka juga merasa bahwa makanan yang dimakan lebih beragam dari sebelumnya. Dia mengeluarkan sedikit dari panci untuk mencicipi, mengarahkan ke arah yang tidak terlalu kental. Tetapi berhadapan dengan para pemburu, seperti itu sudah menjadi makanan yang cukup. Meskipun sudah dimasak cukup lama, tetapi dagingnya masih belum empuk. Ada bagian yang masih keras saat mereka menariknya dengan kedua tangan. Bisa terlihat sampai ke bagian wajah juga melengkung. Makan satu porsi yang terlihat seperti makanan yang sangat sederhana. Makan sampai kenyang seolah-olah juga melatih diri. Tangan yang diangkat ke atas seolah-olah juga terlatih dari kegiatan makan minum seperti itu. Orang tua biasanya memberi anak-anak, tetapi mereka belum makan dengan baik sebelum. Tetapi mereka tidak pernah mengeluh. Akhirnya orang tua kembali makan dengan sangat bersemangat. Di samping itu, orang tua juga sangat memperhatikan bagian dari mereka. Tangan kiri memegang piring ini, tangan kanan memegang piring itu. Makan sup yang panas sekitar 30 derajat dan tetap minum. Dia bilang dia suka makanan yang sangat panas. Kemampuan bertahan hidupnya lebih dari cukup. Tetapi setelah makan, dia sudah merasa kedinginan. Lari ke arah orang-orang. Ada yang bilang itu sangat menyedihkan. Berdiri di samping kamp, semua orang makan bagian dari mereka. Makan dengan sangat baik, tidak ada yang bisa dihindari selama 500 tahun. Belum pernah makan enak. Batu besar yang bisa dimakan terus-menerus tanpa henti. Dengan mulut dan tangan yang penuh.
Sementara ibu-ibu merasa kesulitan mengangkat kuah. Jika bukan karena sedang makan makanan yang aneh seperti ini, maka harus dikatakan bahwa penampilan dari hidangan itu cukup indah. Hanya berupa air bening berwarna kuning. Makan bersama orang-orang tua juga mulai. Cara makan mereka masih sangat tradisional. Seperti yang sudah lama tidak ada lagi dalam ingatan. Batu besar yang bisa dimakan terlihat seperti tumpukan batu yang disusun. Harus menggunakan tangan untuk merobek lapisan. Saat menekan dan menarik dengan tangan seperti itu, maka setiap kali menulis, pasti ada sisa yang tertinggal dari sebelumnya yang bercampur ke dalam makanan. Hati-hati ada orang yang merasa aneh dengan makanan yang aneh. Meski begitu, kami makan terlebih dahulu. Setelah makan kami kembali menambah beberapa suapan. Pemandangan di sekitar sangat sulit untuk dikendalikan. Bahkan semua cucu yang kecil di sekitar juga berlari untuk melihat makanan yang hangat. Sementara yang lebih tua tidak bisa memahami perjalanan yang sudah terlanjur mengalir. Sepertinya setiap hari mereka juga makan tidak sedikit. Di sisi perempuan, juga dibagikan satu potongan besar seperti daging yang lembut, panjang dan ada daging yang berwarna merah. Jika tidak dimakan, maka akan mengalir. Orang-orang yang makan sangat senang. Dalam piring kuning yang masih ada sisa-sisa kecil, kuahnya juga tidak perlu dibayar. Mereka merasa semua piring kuning itu bisa diminum satu orang. Merasa sangat nikmat seperti makanan yang sangat enak. Makanan yang paling enak adalah makanan yang dimasak berulang kali. Ketika semua bahan makanan dari kuahnya sudah menyatu dan terendam dalam piring yang telah dipanaskan. Ketika mencicipi makanan itu terasa sangat nikmat. Bagi orang tua yang sudah terbiasa, makan tidak bisa sembarangan. Meski sudah kenyang, mereka harus tetap makan beberapa suapan lagi. Sementara teman-teman itu hanya tahu terus-menerus mengangkat kuah untuk mengisi perut mereka. Sebenarnya sudah kenyang sampai tidak bisa lagi berbicara. Sampai-sampai menganggap minum kuah adalah cara untuk menutupi. Ketika makan, mereka hanya bisa menambah beberapa suapan yang terasa sangat mengenyangkan jika tidak benar-benar merasa kenyang. Di sisi perempuan juga sangat banyak. Kekuatan makan tidak kalah dengan orang tua. Setelah memberi makan sampai kenyang, mereka baru mulai makan bagian dari diri mereka. Satu piring yang penuh dengan mereka sangat terlihat sangat jelas. Dalam piring ini sama sekali tidak ada sisa yang tersisa. Sangat mengkhawatirkan tentang bentuk tubuh. Makan sebanyak mungkin juga cepat habis, karena jumlah yang sangat besar, sehingga tidak ada yang merasa gemuk. Mereka adalah salah satu dari sekian banyak piring yang sangat banyak. Dua piring yang terakhir juga di dunia ini adalah orang-orang yang sangat asli dari Tanzania. Kehidupan mereka bisa ditelusuri kembali 1000 tahun ke belakang. Mereka adalah orang Hadza, tinggal di daerah pusat Tanzania. Kehidupan mereka membuat kita seolah-olah melihat sekelompok orang yang sangat kuno. Mereka hidup harmonis dengan lingkungan, berburu dengan busur dan panah, dan mengumpulkan sumber makanan yang diberikan oleh alam. Jika hanya sederhana, maka mereka adalah orang asli yang sangat berharga bagi lingkungan mereka. Mereka tidak melakukan pertanian, tidak memelihara ternak, juga tidak memiliki sistem kelas yang ketat. Mereka hidup dengan cara yang sangat alami. Bahasa orang Hadza adalah salah satu dari bahasa yang paling kuno di dunia. Beberapa nada yang sangat khas bisa tetap terjaga dari cara berbicara yang sangat khas dari orang-orang. Namun, hal yang paling menarik bagi orang Hadza adalah pandangan mereka tentang kebahagiaan. Beberapa orang antropolog mengatakan bahwa mereka adalah kelompok yang bahagia. Mereka hidup tanpa tekanan dan hampir tidak memiliki konsep tentang waktu. Hanya perlu masuk ke dalam satu hari aktivitas mereka untuk menemukan jawaban. Satu hari berburu dimulai dari pagi hari. Mereka sudah siap untuk berburu. Burung ini bernama Lugo. Meski kecil tetapi sangat enak. Sangat sulit ditemukan. Namun, ketika dia mulai berkicau, kami akan segera menangkapnya. Saya akan menggunakan bulunya untuk membuat umpan. Sambil melihat betapa cantiknya, di jalan pergi mereka menemukan banyak jenis burung dan hewan kecil yang sangat lucu. Sementara beberapa gambar yang muncul di belakang sudah terlihat sangat jelas. Ketika berburu burung, mereka tidak boleh mengeluarkan suara yang terlalu keras, tetapi harus menggunakan suara yang sangat lembut untuk menarik perhatian. Ketika berburu, tidak boleh ada suara yang terdengar jika tidak ingin kehilangan banyak burung. Suara langkah dari beberapa gambar yang muncul sangat besar. Sementara langkah kaki orang Hadza sangat lembut, sehingga mereka bisa mendekati burung yang berada di dekat dan seringkali menangkap banyak hasil. Itu disebut Monsheola Zakoko. Saat ini kita harus cepat, kita harus pergi. Di daerah Hadza, cara mereka berburu sangat berbeda. Beberapa cara berburu yang sangat asli di daerah lain sangat berbeda dan memelihara sapi. Sementara orang Hadza tidak mengubah sifat tanah mereka. Tetap sama seperti tidak ada tanda-tanda yang ditinggalkan. Bersama dengan kemajuan peradaban manusia, hal ini akan menjadi sebuah masalah besar. Karena orang-orang yang datang ke sini percaya
bahwa tanah ini tidak milik siapapun. Lalu ada orang yang berusaha untuk turun dan mengambil tanah dari tangan orang Hadza, menyebabkan beberapa cara berburu yang asli ini hilang dari ruang berburu. Tempat berburu yang sangat berharga. Oleh karena itu, mereka bisa hilang. Saat ini kelompok ini hanya tersisa beberapa ratus orang. Mari ajak orang lain. Kita pikir di sini sedikit. Kita akan segera menuju ke daerah yang dingin. Kita berada di belakang beberapa pohon baobab itu. Tempat ini akan sangat berbahaya. Harap berhati-hati dan bersiap-siap untuk mendekat. Kiki adalah jenis hewan liar yang sangat ganas. Terutama di daerah ini terdapat banyak kiki. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati, karena mereka bisa menyerang beberapa orang di antara kita. Orang-orang berkulit hitam ini sangat kuat. Mereka membawa peralatan yang sangat berat. Bergerak sangat lambat, tetapi jalannya seperti tidak ada yang bisa menghentikan. Saat berburu kiki, saya ingin membawa mereka. Pasti akan sangat menyenangkan. Hahaha, di negara ini ada bau kiki. Mereka pasti tidak tinggal jauh. Jadi, orang-orang berkulit hitam saat ini minum banyak air pada akhir berburu. Saya sangat ingin melihat apakah kalian bisa melakukannya. Saat ini mereka akan dibagi menjadi dua kelompok untuk mencari kiki. Mereka akan melakukan satu putaran untuk berburu kiki di tengah. Saat kita harus terpisah, saya akan mengikuti satu kelompok untuk pergi ke arah ini, sampai dua kelompok bertemu di titik tengah. Kadang-kadang ketika sudah masuk hutan, kita harus diam seperti angin. Jika tidak, hewan-hewan akan mendengar kita dan kita akan dikejar. Semakin dalam masuk ke hutan, bentuknya juga berubah. Kita sudah sangat dekat. Di sini terdapat banyak jejak dari hewan. Dia sudah membunuh seekor kiki. Tetapi sayangnya ada seekor anjing yang sangat liar. Ia menyerang wajahnya dan akan pergi ke arah yang lain. Aha! Dia tiba-tiba melompat ke arah saya, tetapi saya sudah siap menghindar. Sekarang dia terluka tetapi sudah mencari jalan keluar. Namun anjing itu terus mengejar. Lalu satu anjing sudah melindungi saya. Ia menggigitnya dan saya menggunakan pisau untuk menyerangnya. Hari ini semua orang akan makan bersama. Ini adalah seekor kiki yang sangat baik. Ia sangat kuat sehingga kita harus bergantian menariknya. Ini adalah seekor kiki yang sangat besar. Berhadapan dengan dia adalah tantangan yang sangat besar. Sekarang dia akan membawa kiki di punggungnya dan membagikannya kepada semua orang. Meskipun ini tampak menyenangkan, kita harus percaya bahwa jika dalam 10 tahun ke depan kita juga akan berburu seperti ini. Sekarang di sekitar mereka semua adalah kiki. Mereka sedang bersiap untuk menyerang terutama kepada anjing. Namun orang-orang Hadza sedang berpikir, ada kemungkinan mereka ingin berburu satu kiki lagi. Tidak. Lebih baik cepat sebelum mereka pergi dan harus sangat cepat. Kau tahu jika kita tinggal di sini, apa yang akan terjadi? Mereka akan mencari kiki. Mereka akan melindungi kita. Kita harus berlari lebih cepat dari semua predator. Tetapi kita tidak punya tempat untuk bersembunyi, karena kita terlalu terbuka dan sangat berbahaya. Ketika ingin berburu, mereka akan mengikuti kita selama beberapa hari. Oleh karena itu, saat ini, kita harus memilih jalur yang lebih berbahaya untuk pergi agar tidak tertangkap oleh mereka. Ada kalanya saya dan adik saya berburu. Dia akan berlari untuk menghindari mereka, sementara saya bersembunyi di balik semak. Ketika mereka berhenti untuk makan daging, saya akan menyerang dari belakang. Sungguh hari yang luar biasa. Dia sedang tidur dan juga sedang bermimpi. Akhirnya dia juga terbangun karena kiki. Banyak orang sangat senang dan mulai bermain-main. Sementara orang dewasa akan memperhatikan kiki, melihat dia berteriak. Sangat tampan. Tangan dia terlihat seperti tangan kita, tetapi sangat kuat. Saya belum sempat menangkapnya, tetapi dia sudah menyerang wajah saya. Dia benar-benar bisa menghancurkan wajah saya, tetapi karena saya sudah melukainya, dia akan melarikan diri. Ketika mereka berlari dengan semua kekuatan, mereka lebih cepat dari kita dan lebih ganas. Gerakan mereka sangat sulit untuk ditangkap. Mereka sangat pandai bersembunyi di pohon, tetapi saya sudah menyerang mereka dengan panah. Aha! Ini adalah bagian daging kiki yang sangat bagus untuk saya dan keluarga. Ayo bawa pulang untuk dimakan. Pekerjaan saya adalah membagikan makanan. Di sini setiap minggu pasti akan ada pembagian. Kita adalah satu kelompok yang bersatu. Bersama-sama kita menikmati semua yang diberikan alam. Jika semua orang bisa makan, maka kelompok ini akan sangat kuat. Ini adalah bagian yang paling berharga, karena posisinya dalam ekosistem. Dia sangat berharga dan banyak air. Oleh karena itu sangat dihargai. Ini adalah bagian yang paling saya sukai. Saya tidak bisa menunggu lagi. Semua orang pasti akan mendapatkan bagian. Bahkan semua orang yang tidak ikut berburu. Saya juga akan berburu kiki dan hewan lainnya. Namun bagian kecil yang lebih berharga akan diberikan sebelum untuk menjaga keseimbangan. Makan siang akan disajikan setelah beberapa jam. Ketika matahari terbenam, kita bisa makan bersama sampai kenyang. Saat ini mereka mengingat bahwa kita sudah membawa kiki kembali.
Semua orang sedang menunggu mendengar cerita tentang berburu. Dia ingin tahu lebih banyak detail. Kita harus mencari tahu di mana dia. Dia pasti sangat kuat. Siapa yang sudah berhadapan dengannya? Dia mengeluarkan suara apa? Siapa yang bisa menangkapnya? Seluruh proses sangat menarik. Saya suka melihat tangan Kiki karena mereka sangat kuat. Mungkin bisa membuat tangan saya lebih kuat. Ayo kembali, kita harus cepat. Bergerak dengan lembut dan cepat. Bisa jadi satu cabang pohon yang tajam bisa membuat luka. Hati-hati dengan luka di kaki. Kaki saya sering terluka. Jika kamu tidak memperhatikan tanah, kamu mungkin tidak akan pernah kembali ke rumah. Kaki saya sudah terluka banyak kali. Sangat sakit, percayalah padaku. Cara kamu makan dan berbicara sangat berbeda. Di tanganmu selalu ada alat yang siap. Seperti kamu datang dari satu dunia yang tidak kami ketahui. Kemudian kamu akan melihat banyak hal menarik. Kita akan melihat cahaya. Ketika kamu menekannya, itu akan mengeluarkan suara yang aneh. Suara aneh yang paling menakutkan adalah suara yang menakutkan di sekitarmu. Dan semua suara aneh yang datang dari arah berlawanan. Di komunitas kami, tidak pernah ada yang melihat orang dengan rambut panjang seperti kamu. Kamu bisa saja mengeluarkan suara aneh. Kamu terlihat seperti seorang gadis. Jika kamu hidup bersama kami, kamu tidak bisa memiliki rambut seperti itu. Karena saat berlari, bisa saja rambutmu terjebak di sesuatu. Sejak lahir, saya belum pernah ke tempat ini. Saya merasa asing di dunia luar. Di sini saya bisa mendengar suara dari berbagai jenis hewan. Ketika saya masih kecil, saya sering bermain di sini. Ikuti jejak mobil yang mengganggu orang. Saya ingin tahu apa yang ada di sana. Dan jika saya sampai ke kota, saya akan makan apa? Kemudian di sini berarti harus pergi banyak hari untuk sampai ke tempat yang berbeda. Tidak, ketika saya bersekolah, saya tetap suka tinggal di sini karena setelah setiap berburu, ketika kembali dari hutan, saya hanya ingin tidur. Di sini tidak ada yang lebih baik dari bunuh diri. Saya suka hidup di sini karena bisa bebas berburu dan hidup sesuai aturan saya. Tidak ada impian yang lebih besar daripada menangkap ikan. Di sini saya adalah orang yang bebas. Di luar sana, saya merasa seperti seorang tahanan. Saya tidak bisa membayangkan kehidupan di sini. Itu akan seperti pohon yang tidak memiliki akar. Di sini saya akrab dengan semua suara dan semua tanda. Di kota, saya akan merasa terasing dan orang lain juga akan merasa terasing. Orang-orang bilang di kota tidak ada ruang. Tidak ada ketenangan. Hanya ada suara mobil dan orang-orang berlari tanpa henti. Tapi saya punya satu impian. Saya benar-benar ingin mengemudikan mobil. Itu adalah satu-satunya hal di kota yang membuat saya merasa menarik. Mobil-mobil itu seperti hewan yang sangat cepat. Dia ingin masuk ke kota untuk melihat. Tapi saya bilang padanya bahwa di sini lebih baik. Tempat ini lebih baik. Ketika dia datang, dia akan pergi berburu. Sementara orang lain pergi memancing. Kamu bisa percaya bahwa makanan yang dimakan orang Hadza sangat berharga. Tapi kenyataannya sekitar 70% adalah tumbuhan. Sebagian besar adalah umbi dan buah-buahan. Beberapa orang makan daging untuk mendapatkan cukup energi. Saya percaya bahwa daging, terutama daging babi, bisa membuat orang kuat. Memberikan kekuatan untuk menjadi pemburu dan orang yang pergi memancing. Sebenarnya saya tidak banyak makan, tetapi sangat senang berbagi makanan. Ketika malam tiba, kami akan berkumpul untuk makan malam. Bagi orang-orang di komunitas ini, itu adalah momen yang sangat penting. Setiap hari berburu hanya untuk mendapatkan momen berharga ini. Saya percaya bahwa bagian dari daging babi adalah yang paling enak dan akan dibagikan kepada tamu. Saya percaya bahwa makanan yang dimakan dan bagian daging yang dibagikan akan membuat tubuh menjadi kuat. Itu juga menjadi alasan mengapa babi bisa memanjat pohon dengan cepat. Jika ingin menjadi kuat, maka harus makan bagian daging ini. Dan anak laki-laki ini adalah orang yang vegetarian, jadi tidak tahu harus makan berapa banyak. Ketika orang-orang berbicara tentang makanan, teman saya bilang bahwa bagi mereka makanan sangat sederhana, hidup, bernafas, dan bisa melihat satu hari baru di bawah langit yang luas ini. Kami hidup di alam liar. Hidup di tempat berburu tetapi pada saat yang sama, juga bisa menjadi bagian dari ekosistem hewan liar. Karena setiap hari bisa hidup di bawah langit baru, adalah hal yang paling penting. Kamu sudah melihatnya. Berburu di sini sangat sulit tetapi kami membutuhkannya untuk bisa makan. Suara seperti saat ini. Berkumpul untuk makan satu porsi makanan adalah momen bahagia bagi kami. Juga suara seperti tidur di bawah pohon itu. Saya percaya kali ini jawaban tentang makanan sudah menjadi lebih sederhana. Video sampai di sini adalah penutup. Semoga semua orang suka dan mendaftar untuk mendapatkan update dan tonton episode berikutnya.